gunakanlah sifat-sifat mukmin. Yang mana sifat mukmin itu yang bersifat siddiq, tablik, amanah, patona. Ini baru benar. Lalu pertanyaannya, kenapa haji umroh itu dirindukan? Kenapa Masjid Haram dan kenapa Ka'bah? Ya, kalau sekarang ini Masjid Haram sesak, tapi Baitullah itu kosong. Nah, karena di situ ada tanda, ya di Ka'bah itu tanda, ada tanda bahwa di situ ada Baitullah. Ya, kalau kita mempelajari hakikat manusia, maka tubuh kita ini dari ibu bapak yang kita namain jasmani. Nah, begitu. Nah, pertemuan antara ovum dan sperma. Tapi dari sisi ruh, itu kan dari Allah. Tiupan Allah yang ditiupkan ketika kita berumur 4 bulan 10 hari. Nah, yang mana dalam surah Sajadah ayat 9 dikatakan summa sawahu wa nafaqo fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afida qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dengan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit yang bersyukur. Ya, sedikit yang bersyukur. Berapa penduduk Jawa? Hanya sedikit saja yang bisa datang belajar torikat. Ya, di Sulawesi juga begitu. Atau seluruh dunia saja. Sedikit sekali yang mau bersyukur. Bagaimana menikmati rahmat Tuhan itu. Jadi tubuh kita ini dari asalnya Bapak Ibu yang dinamakan jasmani. Dan ruhani kita langsung dari Allah tentu lewat Rasulnya. Nah dulu waktu saya belajar itu tidak pernah memisahkan itu antara mana tubuh rohani dan mana tubuh jasmani. Sehingga untuk melakukan ibadah sangat kesulitan. Ya, nah inilah yang menjadi penting ketika kita menelusuri kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Ya, kita bahwa kita ini dari Allah, jadi kembalinya kepada Allah. Yang kembali itu ruh. Kalau kembali itu penting, yang selamat itu yang kembali kepada Allah. Nah, kalau fisiknya kan sudah jelas diantar ke kuburan. Nah, kan asalnya memang dari tanah. Walaupun sebenarnya kalau ditelusuri, dia juga tetap tanah itu dari mana, tanah itu dari air itu dari api itu dari angin, air itu dari angin, kemudian dari api. Jadi kembalinya juga kepada Allah. Tapi yang dijelaskan tadi di sini bahwa ada jasmani itu dari Bapak Ibu, kan ruhani itu dari tiupan langsung dari Allah. Ya kembalinya, jadi kembalinya mayit itu kembalinya tidak akan tersesat karena diantar oleh tetangga atau kerabat kita. Karena belum ada saya dengar itu kasus mayit tersesat. Ya, yang tersesat berarti yang kalau ada yang tersesat seperti itu berarti bukan mayitnya yang tersesat, tapi pengantarnya yang tersesat. Kembalinya ruhnya yang penting. Ya, kembalinya ruh ini yang sangat penting dan itu berat. Beratnya kenapa? Karena kita selalu diuji oleh Allah dan kita harus menang. Nah itu saat kita diuji harus menang. Kalau kita kalah itu nasib-nasib kita itu. Jadi harus menang. Setiap ujian harus kita menang. Sering sekali kita melihat kehidupan ini hanya pada sisi sohirnya saja. Padahal yang batin ini sebenarnya yang sohir. Kalau kita paham, ya kalau kita belum paham ya belajar aja terus. Namalkan semua terus itu amalia mursi itu. Nanti akan paham sendiri. Karena tidak ada orang langsung paham, tapi dia melalui proses. Ya, Allah menguji kita dengan berbagai macam cara. Baik lewat kelebihan maupun lewat kekurangan. Ya, nah ini harus kita sadari bahwa sebetulnya kita ini tidak punya apa-apa. Sebetulnya kita ini lemah.
Manusia itu sangat lemah, sama jolim. Bahkan kita ini sebetulnya penumpang. Ya, penumpang di sini. Nah, dikatakan walillahi walillahi mulkus samawati. Kalau kita sadar bahwa diri kita ini penumpang, mestinya harus sadar diri, tahu diri agar tidak lupa diri. Nah, itulah pentingnya mengenal diri. Ya, bahwa kita ini penumpang, bukan pemilik bis. Bukan pemilik bis yang berjalan ke Solo atau siapa saja sopirnya, tapi kita ini adalah penumpang. Ya, ini menjadi berat sekali. Ya, menjadi berat sekali. Nah, seperti yang beberapa kali saya sampaikan bahwa memahami agama itu harus dengan rasa. Nah, itulah tadi, sauk harus dengan rasa, bukan penjelasan. Itu kalau ilmu dunia harus dengan penjelasan, tapi kalau dengan agama harus dengan rasa. Nah, agar kita tidak bisa kita kembali ke innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berkumpul bersama ahli silsilah, ya. Jadi ahli silsilah kita ini berkumpulnya di Baitullah. Saya ulangi kembali itu bahwa ahli silsilah kita ini berkumpulnya di Baitullah. Itulah sebabnya kalau kita ada di sana meskipun tidak mengerti di situ, tetap kita terharu, terharu rasanya luar biasa. Nah, kenapa di Baitullah? Karena ahli silsilah kita semuanya ikut Rasulullah dan Rasulullah itu berada di Baitullah dan diabadikan dalam surat Al-Balad. Apa kata bunyi ala surat Al-Balad itu? La uqsimu bihasal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini Mekah. Wa antahillum bihasal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri ini, di Mekah ini. Kamu tidak akan bergeser kemana-mana. Memang jasadnya secara zahir di Madinah. Ya, wa walid wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anak. Demi pertalian bapak dan anak. Siapa bapak, siapa anak. Rasulullah itu biasa dipanggil dengan anak Abu Arwah. Aku bapak Arwah. Ya, jadi sebenarnya kita ini sholatnya menghadap ke Baitullah, sebenarnya menghadap ke Rasulullah sebenarnya itu. Ya. Nah, dan Rasulullah itu tidak terpisah dengan Allah. Nah, pernah dulu saya sampaikan itu di grup waktal bahwa bila kita menghadap Abah, sebenarnya kita menghadap, sesungguhnya kita menghadap Nabi. Nah, kalau kita menghadap Nabi, sesungguhnya kita menghadap Rasulullah. Dan apabila kita berhadapan dengan Rasulullah dan di tahiyat itu, sebenarnya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 150 dan 100 sampai 101 ya dikatakan, siapa yang memisahkan Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia itu kafir. Jadi jangan coba-coba ya bahwa Rasulullah itu terpisah dari Allah. Karena dalam pemahaman tasawuf itu bahwa dua nama satu wujud. Nah, saya tidak berbicara Nabi Muhammad yang bangsa Arab yang lahir di Mekah dan dimakamkan di Madinah, bukan itu. Tapi saya berbicara Rasulullah. Itulah yang disalawati Nabi, itulah yang disalawati Allah dan para malaikat. Ya, bukan Nabi Muhammad, tapi Rasulullah yang disalawati itu. Nabi itu zohirnya, nah, Rasulullah itu batinnya. Nah, inilah dalam perjalanan spiritual saya bahwa inilah cara yang paling gampang mengingat Allah. Lewat Rasulnya di Baitullah. Jadi apapun di surat Al-Baqarah juga disampaikan bahwa kamu keluar dari pintu manapun, hadapkan wajahmu ke Baitullah. Ya, hadapkan wajahmu ke Baitullah. Bukan mukanya, tapi Baitullah. Hadapkan wajahmu ke Baitullah. Dari pintu manapun, apapun kita kerja, ingat ke situ, di situ nanti akan terjeli. Biasanya terjeli saat kita sholat itu, terjeli mursyid kita di situ. Nah, ketika kita berada
berada selama sahur di tempat itu, maka dikatakan, ya, kalau kita ada di sekitaran Baitullah itu, maka dikatakan suhudul wahdatil kasro, memandang satu ke yang banyak. Jadi dari dalam Baitullah itu, dari Ka'bah itu, memandang seluruh siapa-siapa yang ikut saya. Nah, itulah sebabnya memandangnya itu dari dalam, keluar yang tawaf, siapa-siapa yang ikut di situ. Itulah sebabnya kenapa kita ketika melambaikan tangan melewati Hajar Aswad, itu bukan asal melambai saja, karena Hajar Aswad itu sebenarnya itu adalah malaikat surya, uh, CCTV-nya, CCTV-nya yang bisa, oh ini yang lewat ini yang tercatat. Jadi kita, ya, jadi kita tidak asal melambaikan tangan. Kalau dulu hanya melambaikan tangan, tapi sekarang kita sudah tahu bahwa ada yang dilambai di situ, kena CCTV melalui Hajar Aswad itu. Nah, mungkin selama ini kita asal melambai, lihat orang melambai, kita ikut-ikut melambai, padahal maksudnya itu tadi, agar kena CCTV-nya itu Hajar Aswad itu. Lalu dikatakan suhudul kasro fil wahdah, memandang yang banyak ke yang satu. Jadi semua yang tawaf itu, ataupun kita ada di Inggris atau di Makassar atau di Jawa pun, pandangan ingatan kita ke sana. Suhudul wahda, sudul kasur fil wahda, memandang yang banyak ke yang satu, ke satu titik itu. Nah, kalau Baitullah dalam surat, dalam ini kitab Taurat, disebutnya itu jantung alam. Kalau di kitab Sabur, mereka sebutnya sumbu alam. Nah, kalau di Injil, mereka sebut pusat alam. Nah, kalau Al-Quran, kita sebut Baitullah atau rumah Allah. Ya, apabila kita sudah berada di situ, memandang yang banyak yang satu tadi, 8 miliar penduduk bumi, pandangannya, batinnya ke Baitullah, tidak akan sesak itu Baitullah. Tetap memuat semuanya. Nah, karena itu batin, ya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini, saat kita bersahadat misalnya, lalu kita ingatan kita di Baitullah, maka syahadat kita itu sah dan disaksikan. Artinya syahadat itu sah. Jadi setiap kita bersahadat itu kan penyaksian, disaksikan, ada saksinya. Nah, apabila kita bersahadatnya di Baitullah, maka disaksikan Rasulullah. Ya, kalau mau berbuat apapun, ingatlah Baitullah. Maka Rasul dan para ahli silsilah menyaksikan kita. Mulai dari Abah Haus sebenarnya itu menyaksikan kita apabila kita di situ. Karena semua ahli silsilah ada di situ berkumpul. Ya, ahli silsilah kita mengumpul di tempat itu. Ya, ikut semuanya, ikut Rasulullah. Nah, kita semua sebenarnya itu Rasul. Tapi kan baru dikatakan Rasulullah apabila sampai di Baitullah. Ya, pernah itu beberapa waktu lalu Abah menyebut Rocky Gerung adalah Rasul. Bagi yang tidak paham, nyinyir senyinyir-nyinyirnya. Kenapa Abah seperti itu? Karena dia tidak paham. Bagi yang paham ya cukup tersenyum-senyum saja. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, dan maksudnya yang ada di dalam kita masing-masing. Nah, inilah sebenarnya sauk rasa ana dalam dada kita, yang dalam kitab Fadlus Suhur, cahaya makrifat as-wajalla. Saya kira itu, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan bahan pertimbangan untuk kita semuanya. Kepada Bapak Ibu, apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah dan Rasulnya saya mohon ampun dan taubat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.